Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Ramadana dengan NPM 17351037. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan algoritma Adeline sesuai dengan NPM saya ganjil. Saya akan menjelaskan Adeline. Langsung saja kita ke programnya. Program saya di sini ada indeks PHP, penginputan. Ini program penginputannya bisa saya jelaskan, dan proses .php. Ya, ngomong-ngomong, saya akan menggunakan program ini dengan PHP ya, di Visual Studio Code. Nanti kita akan menuju ke web dengan localhost untuk menampilkannya. Kita langsung aja ya. Di sini ini tampilan awalnya, tampilan algoritma Adeline-nya. Di sini kita menuju ke inputan banyak data. Untuk penginputan banyak datanya bebas ya, kita misalkan kita masukkan 3. Untuk banyak X-nya 2. Kita akan menuju ke hitungan selanjutnya. Ini terakhir inputkan, submit. Di sini kan sudah muncul nih. Untuk datanya, banyak datanya kan kita masukkan 3 tadi. Maka yang keluar ada 3 data. Inputan data ke-1, kedua, dan ketiga. Di sini kita inputkan lagi nilai X-nya. Bebas ya kita masukkan. Sini saya masukkan min 1 X1-nya, X2-nya 1, targetnya misalkan min 1, untuk data keduanya 1, masukkan lagi 1, targetnya min 1, untuk data ketiga 1, untuk X2-nya min 1, targetnya juga min 1. Ini kan setelah kita inputkan semua nih nilai-nilainya, kita submit. Kita akan menuju ke halaman epoch. Di sini kebetulan dari data-data yang saya isi tadi, perhitungannya itu ada 2 epoch. Di sini kedua, sampai ke epoch kedua saja. Untuk hitungan yang lain bisa aja ya, bisa sampai 4 epoch, 5 epoch. Intinya tergantung nilai yang berakhir. Jika berakhirnya di epoch kedua, targetnya sudah dicapai, ya di situ saja, sampai situ saja. Kita ke programnya ya, ke indeks PHP-nya. Di sini tidak ada apa-apa sih, cuman di sini untuk ukuran teks, gaya teks, hanya di situ-situ saja. Bisa juga masukkan tombol submit. Untuk melanjutkan ke kolom berikutnya, menampilkan banyaknya, itu aja sih. Di proses inputan ini, input.php. Di sini kita masukkan ke input yang tadi ya. Yang tadi pertama ini ada di sini nih. Untuk ini, di sini kan ada input data ke, gitu kan. Misalnya kita tadi maunya berapa data, kan ketiga tuh, kita masukkan 3. Di sini dia perhitungannya. Untuk yang ini kebanyakan. Setelah yang ini kan menunjukkan hasil banyak datanya. Untuk inputan banyak datanya ada di sini ya. Ini merupakan input banyak data. Setelah tadi kan inputkan, dia kan memproses tuh, sudah kita inputkan. Kita menuju prosesnya. Di sini dia. Ini banyak datanya. Ini banyak datanya. Kita lanjut lagi. Setelah dia menghitung banyak datanya, kan kita submit. Kita udah memasukkan nilai. Dia kan menuju ke halaman epoch. Epoch ini berada di proses ini, inputan. Ini dia. Epoch-nya itu di sini, perhitungannya di sini. Data-data atau nilai-nilai yang kita masukkan itu ada di sini semua. Ini kan ada target, FN, Y, selisih, DW1, DW2, DB,
W baru 1, W2 baru, bias. Nah, itu perhitungannya itu ada di sini nih. Nah, dia akan menggunakan algoritma Adelaide. Nah, perhitungannya itu di sini. Nah, maka dapat selisih DW, DB, W1, W2 nya tadi ada di sini. Dan ini biasnya. Ini melakukan perhitungan di situ. Di yang ini ya, ini. Dan juga yang epoch keduanya ini. Nah, ini juga. Ini untuk DW nya, DW, DB, dan bias. Untuk halaman testing atau lakukan algoritma testing ini ada button di sini. Saya belum merubahnya ya. Nggak tahu kenapa pas pengumpulan tugasnya sudah bisa dilakukan testing, tapi tak kenapa di sini dia nggak mau jalan. Sudah saya coba dari semalam ya, saya rubah-rubah tapi belum dapat juga. Saya menjelaskan cukup sampai di epoch-nya saja. Di sini dia lakukan algoritma testingnya ini di sini. Nah, algoritma testing itu dia seperti tampilan memasukkan nilai X, bias, dan target. Nah, di sini dia akan muncul nih. Ini dia akan mengambil program yang dari sini, akan muncul ke halaman yang ini, yang error ini. Tapi saya nggak tahu ini entah kenapa belum bisa. Saya rasa penjelasan saya cukup sampai di situ dulu. Mohon maaf jika kolom testingnya belum bisa. Nah, inilah program Adelaide saya. Itu ada indeks PHP, input.php, dan proses.php. Ini tampilannya. Ada algoritmanya, banyak data yang kita masukkan, banyak X. Dan sini penginputannya tadi, dan sampai ke halaman epoch-nya tadi. Nilai epoch-nya tadi pokoknya intinya tergantung. Jika atau perhitungannya sudah mencapai target, maka epoch-nya akan berhenti. Itu ada di proses di sini. Jika sudah menemui nilai yang terakhir, maka epoch-nya akan berhenti. Bisa aja nyampe ke epoch ke-4, ke-5, itu bisa aja ini sudah menuju ke nilai akhirnya. Cukup sekian program dari saya. Saya Rio Ramadana. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.